Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur turus bumi semuanya, inilah sejarah Babat Cirebon yang paling lengkap. Cerita ini dikutip dari buku Babat Tanah Sunda atau Babat Cirebon karya PS Sulandraningrat. Yang disuguhkan dalam cerita ini adalah terjemahan dari tulisan huruf Paguan atau huruf Arab berbahasa Cirebon Madya yang otentik. Semoga menjadi pegangan untuk menengah-nengahi Babat Tanah Jawi dan Babat Cirebon dari luar yang simpang siur. Akibat Nusantara atau Indonesia dan Pulau Jawa khususnya dijajah oleh Belanda lebih kurang 350 tahun. Sebelum saya memulai cerita ini, marilah kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu untuk yang sinuhun susuhunan Cirebon. Sumailah hadorotin Sayyidina wa Maulana Sultan Mahmud Syekh Syarif Hidayatullah Aulia Allahu Ta'ala Kutubi Zaman Khalifatur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyi ulillahil Fatihah. Amin ya robbal alamin. Pertama-tama diceritakan tentang perjalanan hidup Pangeran Walang Sungsang hingga sampai kepada cerita yang sinuhun susuhunan Cirebon. Negara Pajajaran. Ratu Agung Tanah Sunda yang bernama Sri Sang Ratu Dewata Wisesa, masyhur disebut Sri Mahaprabu Siliwangi. Beristri 3 orang. Di antaranya ialah Ambedkasi, Aceh Bedaya, dan Permaisuri Ratu Subang Larang. Sang Prabu berputra 40 orang. Sang Prabu bersabda, "Hai anakku Walang Sungsang, aku lihat engkau bermuram durja, semuanya prihatin tidak sama dengan sesama yang berkumpul duduk. Apa yang menjadi kesedihan engkau? Bukankah engkau calon Prabu Anom memangku negara? Atau ada putri yang engkau inginkan? Beritahu saja mana yang engkau sukai. Jangan engkau bersedih hati. Tidak baik bagi pribawa keraton." Pangeran Walang Sungsang menjawab dengan hikmat sambil menundukkan kepala dan mengeluarkan air mata. "Duhai Gusti, murka dalam yang hamba mohon, karena tadi malam hamba mimpi bertemu dengan seorang lelaki yang elok dan agung, memberi wejangan agama Islam, syariat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang jadi utusan Hyang Widi. Namun menyesal sekali, belum tuntas hamba sudah terjaga. Sekarang hamba rindu sekali kepada agama Islam, mengingat tidak adanya guru untuk meneruskan pelajaran agama Islam itu." Sang Prabu berkata sambil tersenyum, "Walang Sungsang, engkau orang muda jangan terlanjur, engkau kena sihir, kena bius Muhammad yang mengaku anutan, yang jadi dutanya Widi, sungguh dusta. Seenak nafsunya, karena sesungguhnya anutan itu adalah Yuang Brahma Yuang Wisnu, itu sesungguhnya agama dewa yang mulia, yang jagat nata pangerannya orang Setrilokan, sejak dahulu hingga sekarang. Para leluhur tidak menghendaki dirubah." Walang Sungsang menjawab sambil menyembah, "Duhai Gusti, mohon ampunan dalam pengertian, kebijaksanaan dan pemaafan dalam yang hamba mohonkan, karena hamba lebih memilih atau lebih suka sarengat jeng Nabi Muhammad dan sesungguhnya ilahi yang wajib disembah itu, melainkan Allah yang tiada sekutu sesama, yang baharu." Sang Prabu murka, karena sang putra tidak patuh, bertentangan dengan agamanya. Sang putra dimarahi dan diusir keluar dari Praja Pajajaran. Walang Sungsang menjadi suka hati, segera pamit, menghindar dari hadapan sang Prabu. Keluar sudah dari istana, terus berjalan masuk hutan keluar hutan, naik gunung turun gunung, dan menuju ke arah timur. Ratu Mas Rara Santang sedang rindu kepada kakaknya, yaitu Walang Sungsang, menangis siang malam selama 40 hari. Akhirnya Rara Santang mimpi bertemu dengan seorang lelaki pula yang berupa satria dan berbau harum, memberi pelajaran agama Islam. Menyuruh berguru sarengat jeng Nabi Muhammad dan diramal kelak mempunyai suami ratu Islam dan akan mempunyai anak laki-laki yang punjul. Rara Santang segera terbangun, ingat kepada impiannya, lalu keluar dari keraton, menyusul kakaknya Walang Sungsang dan terus berjalan. Diceritakan di dalam keraton geger dan panik, karena sang putri hilang tanpa bekas. Jeng Ratu Subang Larang sangat kehilangan olehnya, menangis menyungkemi sang Prabu, karena kedua-dua putranya hilang. Sang Prabu kaget sekali, segera memanggil menghadap seluruh putra Santana, Patih, Bupati. Para wadyabala dikumpulkan. Sang Prabu berkata, "Hai Patih Argatala, Dipati Siput, sekarang carilah putraku." Dewi Rara Santang hilang dari keraton, dan Walang Sungsang disuruh pulang, sungguh jangan tidak teriring keduanya. Patih Argatala menjawab sandika. Ia segera keluar dari keraton, mengumumkan kepada seluruh para wadyabala,
di Pajajaran geger dan panik, lalu menyebar ke berbagai penjuru. Patih Argatala mencarinya, dengan laku bertapa menuruti perjalanan pendeta. Dipati Siput mencarinya memasuki hutan menuruti perjalanan hewan. Para putra pada bertapa, atau berlaku sebagai dukun. Sebagian membangun kerajaan, para wajah bala bubar ke masing-masing tujuannya. Mereka takut. Tidak berani pulang sebelum mendapat karya. Sementara itu, Pangeran Walangsungsang telah sampai di kaki Gunung Marapi yang terletak di Raja Desa Ciamis Timur, sedang tafakur. Tak lama kemudian, datanglah Sang Hyang dan Warsih ke hadapan Pangeran Walangsungsang. Sang Hyang dan Warsih berkata, "Hai, siapa engkau, putra mana dan apa yang dikehendaki?" Walangsungsang berkata, "Namaku Walangsungsang, putra dari Praja Pajajaran yang beribu Ratu Subanglarang, yang hendak berguru agama Islam." Sang Hyang dan Warsih berkata, "Baik, sekarang turutlah dengan Sirama ke puncak Gunung Marapi. Niscaya bertemu dengan jodoh engkau." Walangsungsang pun mematuhi. Segera turut bersama menuju kayuangannya Sang dan Warsih. Setelah tiba di puncak Gunung Marapi, Sang dan Warsih berkata, "Hai putriku Nini Indang Ayu, sekarang lekas bikin jamuan, jodoh engkau sudah datang." Dimas Indang Ayu telah menghidangkan jamuan. Ayahnya bersuka cita dan segera ditari atau didamai. "Hai Walangsungsang, Indang Ayu, sekarang aku kawinkan, kamu berdua jadi satu." Karena tidak lain Samatrah dari Galuh, sang putra berdua menyetujui perkawinannya Walangsungsang dan Indang Ayu pada tahun 1442 Masehi. Pangeran Walangsungsang pada waktu itu berusia 23 tahun. Diceritakan Ratu Mas Rara Santang yang sedang dalam perjalanan berada di Gunung Tangkuban Perahu, kelelahan dan beristirahat di bawah pohon beringin sambil menggosok kakinya yang pada bengkak dan pakaian yang cobak-cabik. Ia menagih sambil menyebut-nyebut nama abangnya. Tak lama kemudian ada yang datang. Nyi Indang Sukati datang ke hadapan Rara Santang dan berkata, "Hai bayi, engkau siapa dan apa yang engkau cari? Sendirian berada di sini tanpa kawan." Sang Dewi Rara Santang menjawab, "Eyang, hamba sesungguhnya putri Pajajaran dari Ibu Subanglarang." Rara Santang nama hamba yang dituju menyusul saudara tua Walangsungsang, mohon pertolongan Eyang, semoga lekas ketemu. Nyi Indang Sukati merasa kasihan. "Duhai bayi, terimalah baju Sang Dewa Mulia. Berwatak cepat berjalan seperti angin, tidak panas di dalam api dan tidak basah di dalam air, rahayu dari bahaya." Rara Santang segera memakai baju si Dewa Mulia. Sang putri mengucap terima kasih dan mohon petunjuk kakaknya ada di mana. Nyi Indang Sukati berkata, "Engkau datanglah terlebih dahulu ke Gunung Liwung, temuilah Ajar Sakti. Disitulah dapat petunjuk." Segera sang putri menyembah pamit. Terlaksana dengan sebentar sang putri telah datang di Gunung Liwung di hadapan Ki Ajar Sakti. Menyungkemi kakinya sambil mohon petunjuk kakaknya ada di mana. Ki Ajar Sakti waspada penglihatannya, mengetahui maksud sang putri. Kemudian ia berkata, "Baik, kakak engkau Walangsungsang sudah punya istri. Indang Ayu namanya, putri Sang Hyang dan Warsih yang berada di Gunung Marapi. Sebaiknya engkau menyusul ke sana dan aku memberi engkau nama Ratna Elin. Kelak dipastikan mempunyai putra laki-laki yang punjul sebuana." Sang putri mengucap terima kasih dan segera pamit. Terus berjalan menuju ke puncak Gunung Marapi, bahkan sebentar sudah sampai. Syah dan Pangeran Walangsungsang yang sedang tafakur di hadapan Sang Hyang dan Warsih. Sang Hyang dan Warsih berkata, "Hai putraku Walangsungsang, terimalah cincin pusaka turunan dari Dipati Suryalaga sama turunan engkau. Ini wataknya cincin ampel, kalau diterawangkan tahu isinya jagat, bumi 7 langit 7 bisa terlihat. Dan di dalam cincin ampel dapat memuat laut dan gunung, bisa untuk sebanyak simpanan, terkabul apa yang dikehendaki. Namun agama Islam Rama tidak bisa. Kelak seantara lagi engkau tahu. Hanya ini. Terimalah aji-aji kemamayan untuk melumpuhkan, aji pangabaran dan pengasihan." Walangsungsang mengucap terima kasih sambil menerima semua pemberian sang ayahanda. Ketika Sang dan Warsih, Walangsungsang dan Indang Ayu sedang berkumpul. Kemudian datang Dewi Rara Santang bertemu dengan kakaknya dan salib kerangkul merangkul. Walangsungsang berkata sambil menangis, "Duhai bayi adikku, sungguh bahagia engkau masih bisa bertemu dengan si kakak. Apa sebabnya engkau menyusul?"
Tidakkah engkau lebih senang di dalam keraton, dan engkau dapat petunjuk jalan dari siapa? Sang Rara Santang berkata sambil menangis perihal perjalanannya dari awal hingga akhir. Ketika mereka berdua sedang bercakap-cakap, Saneyang dan Warsih berkata, "Hai putraku, itu bayi perempuan, siapa Brapkulam?" bertangisan. Walang Sungsang menjawab, "Sungguh saudari kandung hamba seayah seibu, Rara Santang namanya." Kemudian Indang Ayu merangkul adik iparnya. Setelah antara sebulan lamanya, Sangyang dan Warsih berkata, "Hai putraku semua, marilah berkumpul." Para putra semua sudah berada di hadapannya. Sangyang dan Warsih berkata, "Hai Walang Sungsang, Indang Ayu dan Rara Santang, sekarang sebaiknya berguru kepada Sang Hyang Nanggu di Gunung Ciangkuk. Mudah-mudahan mendapat sihnya guru." Sang putra mematuhi perintah Kanjeng Rama. Sang istri dan sang adik sudah dimasukkan ke dalam cincin ampal. Segera pamit, Walang Sungsang terus berjalan, dan akhirnya datang di Gunung Ciangkuk bertemu di hadapan Sang Hyang Nanggu. Sang Hyang Nanggu berkata, "Hai orang muda, selamat datang. Apa yang engkau kehendaki? Asal putra mana dan siapa nama engkau?" Walang Sungsang menjawab, "Hamba putra Raja Pajajaran, Walang Sungsang namanya, ingin berguru agama Islam." Sang Hyang Nanggu berkata, "Hai Walang Sungsang, aku tidak tahu agama Islam. Nanti seantara lagi engkau mendapatkannya. Hanya si Bapak yang memberi ilmu kedewaan dan menghilang, kekuatan, kekebalan. Terimalah si pemberian si Bapak, dan ini golok cabang pusaka para leluhur, terimalah. Ini golok bisa bicara bahasa manusia dan bisa terbang dan bisa keluar api. Tiap yang terkena olehnya, niscaya lebur, walaupun dewa tidak tahan, gunung amrut, dan laut kering." Walang Sungsang mengucap terima kasih atas sih pemberian sang guru. Setelah sebulan lamanya Sang Hyang Nanggu berkata, "Hai Walang Sungsang, sekarang engkau baik berguru lagi kepada Sang Hyang Naga di Gunung Kumbang. Mudah-mudahan ada sihnya guru." Walang Sungsang mematuhi perintah guru, segera pamit dan terus berjalan menuju Gunung Kumbang. Datang sudah di hadapan Sang Hyang Naga. Sang Hyang Naga berkata, "Hai orang muda, siapa engkau, asal putra mana, dan apa yang engkau kehendaki?" Walang Sungsang menjawab, "Hamba ingin berguru agama Islam. Walang Sungsang namanya, putra Pajajaran." Sang Hyang Naga berkata, "Hai Walang Sungsang, agama Islam belum ada, kelak pada akhirnya engkau yang punya, mungkin seantara lagi. Si Bapak hanya bisa memberi ilmu kesaktian, aji dipa, mengetahui omongannya segala binatang, keperwiraan, menghilang dan aji titimurti, membesarkan tubuh hingga segunung anakan." Walang Sungsang sudah menerima semua sih pemberian guru. Sang Hyang Naga berkata, "Dan ini pusaka yang 3 warna kepunyaan Juwata, sekarang dapat wangsit, terimalah sih pemberian dewa. Ialah peciwaring, kalau dipakai tidak terlihat oleh semua penglihatan. Badong Batok, berwatak dianuti oleh siluman-siluman, jin, setan pada suka asil. Umbul-umbul waring berwatak rahayu, dari senjata musuh, dan melemahkan musuh." Setelah menerima semuanya, Walang Sungsang mengucap terima kasih. Lalu jimat yang warna 3 itu disimpan di dalam cincin ampal. Sang Hyang Naga berkata, "Engkau sekarang bergurulah ke Gunung Cangak. Di situ engkau akan dapat petunjuk perihal agama Islam. Namun diakali dulu, ratunya Bangau sampai tertangkap." Setelah sebulan lamanya Walang Sungsang mohon pamit, segera menuju ke Gunung Cangak. Diceritakan, yang berada di Gunung Cangak di pohon beringin besar rombongan burung bangau banyak sekali yang hinggap. Walang Sungsang terheran-heran melihat sedemikian banyak burung-burung bangau berseliweran dan bingung mana yang jadi ratunya. Segera ia memakai peciwaring dan mengeluarkan kesaktiannya. Sebuah wadah yang berisikan ikan delek diletakkan di pohon. Kena ampuhnya aji penurutan Sang Nata Bangau segera turun, bertubuh lebih besar dari sesama burung bangau. Ikan delek yang ada di wadah perangkap segera dipatuknya. Dengan cepat Walang Sungsang menangkap leher Sang Nata Bangau sambil diancam dengan golok cabang di atas lehernya. Sang Nata Bangau berteriak tolong minta hidup. Ia berkata, "Hai manusia, Anda orang punjul, biarkan aku hidup. Nanti Anda aku beri pusaka warna 3. Panjang, pendil, bareng atau bende." Lalu Sang Nata Bangau dilepaskan, kemudian ia terbang sambil berkata, "Wahai manusia, susulah aku ke puncak gunung ini yang berada di pohon beringin." Walang Sungsang segera menyusul. Sang Nata Bangau lenyap. Setelah datang di pohon beringin, di puncak gunung itu,
Walang Sungsang kebingungan, tak lama kemudian hilanglah wujud pohon beringin itu salin rupa menjadi sebuah keraton yang indah sekali. Walang Sungsang melongo keheranan melihat ada keraton. Tak lama kemudian lalu, ada 40 orang anak-anak bule yang menghidangkan jamuan sambil menyilahkan duduk di sebuah permadani emas. Walang Sungsang sedang enak duduk sambil makan dan minum. Tak lama kemudian datanglah sang pendeta Luhung duduk sejajar. Walang Sungsang berkata, "Hai pendeta, Anda siapa yang datang di hadapan?" Menjadi terkejutnya hatiku. Sang pendeta menjawab, "Sang Hyang Bangau namaku, yang membangun Kailangan di Gunung Cangan. Fardu memenuhi janji memasrahkan jimat pusaka yang warna 3, ialah panjang, pendil, dan bareng atau bende. Piring panjang berwatak tidak diisi lagi, lalu mengisi sendiri, lengkap segalanya. Nasi kuning, lauk pauk selalamnya, dan sejuk pribawanya kepada kaula warganya, cukup sandan, pangan, papan. Pendil berwatak, kalau dikeruk nasinya bisa untuk memberi makan 2-3 negara. Bareng atau bendi wataknya keluar air banjir, suaranya membingungkan musuh. Diterima sudah jimat yang warna 3. Walang Sungsang mengucap terima kasih dan berguru kepada Sang Hyang Bangau sebulan lamanya. Walang Sungsang mohon pamit, hendak meneruskan mencari agama Islam sarangat jeng Nabi Muhammad. Ki pendeta berkata, "Hai putra, datanglah di Gunung Jati. Syekh Nur Jati namanya. Asal dari Mekah. Yang sedang bertapa tidur, dialah yang empunya agama Islam sarangat jeng Nabi Muhammad." Walang Sungsang segera pamit menuju Gunung Jati. Datang sudah di hadapan Syekh Nur Jati. Sang istri dan sang adik dikeluarkan dari dalam cincin ampar lalu disuruh sujud menghaturkan hormat. Syekh Nur Jati segera terjaga melihat 3 orang tamu. Sambil tersenyum ia berkata, "Hai 3 orang muda di hadapanku, dengan memberi hormat. Apa kemauan kalian? Asal dari mana? Nama kalian siapa?" Walang Sungsang berkata, "Hamba hendak berguru agama Islam sarangat jeng Nabi Muhammad bersama adik kandung hamba Rara Santang, putra Pajajaran. Adapun istri hamba Indang Ayu namanya, putri Gunung Mara Api Sanghyang dan Wasit. Hamba bernama Walang Sungsang." Syekh Nur Jati berkata, "Bagaimana mulanya orang Buddha dan putra raja menghendaki agama Islam dan dapat petunjuk dari siapa tahu ke Gunung Jati?" Walang Sungsang menceritakan sesungguhnya lantaran mau agama Islam dari awal hingga akhir. Syekh Nur Jati segera memberi wejangan kepada ketiga putra, mengucapkan syahadat kalimah 2, sholawat dan zikir, zakat fitrah dan naik haji, puasa bulan Ramadan, sholat 5 waktu dan wejangan Quran, kitab fikir dan tasawuf. Sudah dipatuhi semua apa yang diwejangkan dan diperintahkan oleh guru. Walang Sungsang, Indang Ayu, Rara Santang sudah lama berguru. Disuhud sekali dan tetap patuh pada guru. Syekh Nur Jati memanggil, "Walang Sungsang, engkau aku beri nama Somadullah." Antara lama kemudian Syekh Nur Jati berkata, "Somadullah sekarang aku beri izin Babakyasa membangun sebuah dukuh atau pemukiman. Dimulai pada hari Ahad tanggal 1 bulan Surah, pada tahun Babat Jamang atau sakakala tahun 1367 sampai tahun 1445 Masehi." Somadullah mematuhi perintah guru. Tak lama kemudian Severa pamit ke arah selatan perjalanannya, menyusuri pinggir pantai bersama sang istri dan sang adik. Sementara perjalanannya membelok ke arah barat menuju ke Lemah Wungkuk. Ada sebuah rumah kaki tua yang bernama Ki Gedeng Alang-Alang. Diceritakan, Somadullah beristirahat di sana dan sembahyang di dalam rumah kaki tua itu. Sebagdanya sholat, kaki tua heran sambil berkata, "Hai orang muda, engkau siapa bertemu di sini dan sedang apa?" Berkatalah Somadullah, "Hamba santri Gunung Jati, Somadullah namanya. Dapat izin dari guru disuruh berkebun, membuat dukun atau pemukiman. Hari besok dimulainya babat, menebang pohon besar kecil, dan kalau diizinkan mohon mondok sementara waktu. 3 orang banyaknya." Ki Gedeng Alang-Alang berkata, "Hai Somadullah, si bapak tidak punya anak dan kawan. Sekarang kamu 3 orang aku akui sebagai anak, serah jiwa, raga dan tempat. Engkau aku beri nama Cakrabumi," dan Somadullah menerimanya. Sekarang sudah diangkat anak, dan setelah datang pada waktunya. Pagi hari lalu Walang Sungsang memasuki hutan, rawa, belukar menebangi pepohonan besar dan kecil tiap hari, cukup lama membabat hutan. Hutan yang sudah lapang ditanami palawija membangun perkebunan. Ki Gedeng Alang-Alang melihat hutan sudah lapang dan ditanami palawija, ia sukacita sekali.
Cakrabumi disuruh menangkap ikan dan rebon, dan diberi waring, atau jala, sudu atau alat unangkap ikan, dan jukung atau perahu kecil. Cakrabumi mematuhi perintah kaki tua. Tiap malam berkendara jukung itu pergi menangkap ikan dan rebon, atau sebangsa udang kecil. Paginya membabat hutan, adapun palawija dan banyaknya buah-buahan, sudah dikulakan kepada tengkulak-tengkulak Palimanan dan Raja Galuh. Laksana semut berkerumun pada waktu itu. Orang pegunungan yang telah datang rebon ditumbuk dibikin terasi, orang yang membeli berebutan saling mendahului, dan mereka memberitahukan kepada tetangga desanya. Orang-orang pegunungan banyak yang turut menanam, berkebun, dan menetap. Cakrabumi bergembira, karena sudah banyak tetangga dan pendatang baru. Mereka turut berkebun, dan semua tanaman serba jadi. Diceritakan Prabu Raja Galuh mengadakan sewaka, atau seba, atau jumpa pejabat-pejabat pemerintahan. Seluruh para bupati, sentana mantri dan para gegirip sudah berkumpul di hadapannya. Sang Prabu segera memanggil Kidipati Palimanan yang bernama Ki Gedeng Kibal. Sang Prabu berkata, "Hai Dipati Palimanan, sekarang bawahan engkau, tanah pantai yang jadi dedukuh pemukiman. Banyak orang yang berkebun, dan ada nelayan yang menangkap ikan dan rebon. Aku lebih terasih kepada tumbukan ikan rebon. Agar diperiksa yang sampai terang dan ditetapkan pajak bagi nelayan rebon itu, dalam setahun bubukan rebon yang sudah halus gelondongan, dan ada berapa cacah jiwanya orang Irang yang bermukim di pantai." Kidipati mengucap sandika, siap menjalankan perintah, segera keluar meninggalkan sidang, memanggil Punggawa Pepitu, dan 7 orang mantri, sudah menghadap kepadanya. Kidipati berkata, "Hai Punggawa Pepitu, sekarang periksalah dedukuh baru di pinggir pantai, ada berapa cacah jiwanya, dan nelayan penangkap ikan rebon seyogianya ditetapkan pajak. Tiap tahun 1 pikul bubukan rebon yang sudah halus gelondongan. Harap diperiksa yang sampai terang, karena Sang Prabu terasih sekali kepada bubukan rebon yang sudah gelondongan." Ki Mantri Pepitu mengucap sandika. Segera menghindar dari hadapannya, mereka terus berjalan menuju pantai. Diceritakan Cakrabumi bersama sang istri dan sang adik sedang menumbuk rebon di lumpang batu dengan halu batu. Orang yang mengkulak rebon berebut, saling mendahului, berdesak-desakan sambil berceloter. "Oga age, gura age, geura bebek." Jadi masur pedukuhan baru itu disebut nama Geage. Tidak lama kemudian datanglah utusan Palimanan. Mantri Pepitu memeriksa pemukiman baru itu, sudah ada cacah jiwa 346 orang. Ki Cakrabumi sudah bertemu di hadapan mereka, berkata jubir Mantri Pepitu, "Hai tukang penangkap rebon, engkau oleh perintah Sang Prabu diharuskan mengirim pajak tiap-tiap tahun 1 pikul bubukan rebon gelondongan. Karena Sang Prabu lebih terasi, dan aku beri nama bubukan gelondong rebon itu, terasi. Karena Sang Prabu Raja Galuh lebih terasi, dan minta keterangan, bagaimana membikin terasi itu." Cakrabumi mengucap sandika, adapun menangkapnya dengan jala tiap malam, diambilnya pagi-pagi, rebon lalu diwiyahi kemudian diperas lalu dijemur, selah kering lalu ditumbuk dan digelondongi, demikian. Adapun air perasannya dimasak dengan diberi bumbu-bumbu. Masakan perasan air rebun lebih enak, diberi nama petis belandrang. Ki Mantri berkata, "Coba ingin tahu rasanya air rebon itu." Cakrabumi segera menyuruh istrinya memasak air perasan rebon. Setelah masak lalu dihidangkan kepada Ki Mantri Pepitu. Mereka lalu makan bersama dengan lauk pauk petis belandrang, sambil saling berkata bahwa air rebon lebih enak ketimbang gagenya atau terasinya. Karenanya Ki Mantri Pepitu mengumumkan kepada rakyat dedukuh baru itu, dan memberi nama Dukuh Cirebon, kala waktu tahun 1447 Masehi. Pada tahun itu juga, Mantri Pepitu memanggil kumpul rakyat Dukuh Cirebon untuk memilih Pikwat atau Kuwu Dukuh Cirebon. Semufakat rakyat Dukuh Cirebon, kaki tua Gedeng Alang-alang yang terpilih jadi Pikwat atau Kuwu Cirebon. Mantri Pepitu menetapkan Ki Gedeng Alang-alang yang jadi Kuwu Dukuh Cirebon dan Ki Cakrabumi sebagai wakilnya. Setelah usai Ki Mantri Pepitu, lalu pulang kembali ke Palimanan untuk memberi laporan kepada Kidipati Palimanan. Syah dan Ki Gedeng Alang-alang sudah masyhur sebagai Kuwu Cirebon. Antara lama kemudian, ada seorang santri datang, mampir di rumah Ki Kuwu. Ia seorang santri Gunung Jati menitipkan sebuah tas, karena ia mau menghadap kepada Syah Nurjati. Tas diterima sudah, si santri meneruskan perjalanannya, lalu Ki Kuwu memanggil Putri Rara Santang dan berkata, "Bayi, ini tas simpanlah yang baik,
ada seorang santri Gunung Jati menitipkan tas ini. Tas itu sudah diterima. Lalu Rara Santang masuk ke kamarnya. Tas dibuka. Ternyata ada sebuah cupu hijau yang berisi air cahaya. Lalu isinya diminum oleh Rara Santang hingga habis. Lalu cupu ditutup kembali dan disimpan. Diceritakan Ki Kuwu Cirebon yang sedang tidur seantara lalu bermimpi bertemu dengan Jeng Nabi Muhammad memberi wejangan kepadanya syahadat muta'akhiro atau syahadat kalimah dua. Setelah tamat jaranji Nabi berkata, "Hai kaki tua, tas yang berisi tirta nur atau air cahaya supaya dibawa sekarang, aku ingin tahu." Kaki tua ingat kepada tas titipan santri segera terjaga menggirayangi sesuatu. Cepat sang putri Rara Santang dipanggil, seraya berkata, "Hai bayi, tas titipan santri yang berisi cupu tirta nur sekarang diminta oleh Kanjeng Nabi Muhammad dan aku diberi wejangan syahadat muta'akhiro." Sang putri menjawab, "Sungguh tas itu berisi tirta nur, akan tetapi cupu itu isinya sudah saya minum, harap ayahanda mengetahuinya." Ki Kuwu kebingungan sekali, takut kepada Rasulullah dan kepada santri yang mempunyai tas itu. Oleh karenanya Ki Kuwu gelisah dan menangis sampai jatuh sakit. Antara lama kemudian Ki Gedeng alang-alang wafat. Cakrabumi memanggil kumpul semua tetangga, berniat mensucikan jenazah Ki Gedeng alang-alang sebagaimana cara bangsa Islam. Adapun para tetangga seorang pun tidak ada yang mau mendekatinya karena memakai cara bangsa Islam. Cakrabumi mengumumkan, barang siapa yang mau turut mengurusi dan mengenduk kuburan akan diganjar setiap orang 35 sen dan nasi sebungkus dengan lauk pauk sepepes ikan. Segera para tetangga mau turut mengurus mematuhi perintahnya Cakrabumi, karena ada ganjarannya. Terlaksana sudah jenazah kaki tua disalatkan, sebagainya lalu dikubur. Akan tetapi jenazah kaki tua itu lenyap tanpa bekas, hanya tinggal bungkus putihnya saja dan berbau harum sekali. Orang-orang Buddha para tetangga sangat heran sekali melihat kejadian jenazah kaki tua yang telah masuk Islam. Cakrabumi mengumumkan, barang siapa orang yang mati Islam, niscaya seperti demikian itu, lebih sempurna patinya, pula yang turut membantu niscaya mendapat berkah orang yang mati Islam. Lalu para tetangga Buddha pada tertarik masuk Islam turut sarengat Jeng Nabi Muhammad. Sebagainya ngubur, para tetangga dihidangi makan semua, berkumpul lebih suhud. Orang banyak berkata satu sama lain mufakat, yang meneruskan jadi Kuwu Cirebon adalah Cakrabumi. Ditetapkan jadi Kuwu Cirebon pada tahun 1447 Masehi. Cakrabumi sudah masyhur sebagai Kuwu Cirebon, bergelar Pangeran Cakrabuana. Rakyat Cirebon kebanyakan sudah Islam. Permulaan ada pemerintahan Islam di Pulau Jawa, namun tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Agama resmi adalah agama Islam dan bebas beragama pada tahun 1447 Masehi. Daerahnya diakui sebagai desa oleh negara berdaulat Raja Galuh. Lain-lain daerah adalah bukan pemerintahan, hanya sebagai pengguran atau pesantren, seperti Ampel Denta, Gresik, dan Kerawang. Sedangkan Demak diakui sebagai sebuah desa oleh Majapahit baru pada tahun-tahun 1478 Masehi. Ki Kuwu bersuka hati, desanya sudah luas dan besar. Segera memanggil sang istri dan sang adik untuk bersama menghadap sang guru Syekh Nurjati. Datang sudah di hadapannya. Syekh Nurjati berkata, "Samadula, oleh karena engkau sudah terlaksana membangun desa Cirebon, dan masyarakat sudah banyak turut mengamalkan dan memeluk agama Islam, pada akhirnya kelak menjadi negara besar dan tempat berkumpulnya para wali. Sekarang engkau dan adik engkau pergi baiat kepada Syekh Maulana Ibrahim di negara Campa. Patuhilah perintah guru." Cakrabuana mengucap sandika, siap menjalankan perintah guru. Segera mohon pamit, terus pergi berlayar menuju negara Campa. Datang sudah di hadapan Syekh Maulana Ibrahim. Ki Syekh berkata, "Hai orang muda, Anda siapa menghadapku, dan apa kehendaknya?" Cakrabuana menjawab, "Hamba adalah santri Gubung Jati Cakrabuana namanya, Rara Santang adik hamba. Fardu hamba mohon beat tabaruk Jeng Maulana." Permohonannya diterima. Lalu Syekh Maulana memberi ujangan tarekat Sataria kepada putra berdua itu berikut semua ilmu tarekat. Antara sepekan Cakrabuana dan sang adik disuruh naik haji ke Baitullah dan dibawakan surat untuk Syekh Bayan dan Syekh Abdullah di tanah Mekah. Cakrabuana mematuhi perintah sang guru, mohon pamit meneruskan perjalanannya menyeberang bersama adiknya menuju tanah Mekah.
Antara lama kemudian, mereka berdua datang sudah di hadapan Syekh Bayan dan Syekh Abdullah memberikan sepucuk surat dari sang guru Maulana Ibrahim. Syekh Bayan bersuka cita, Cakrabuana dan Rara Santang diberi wejangan ilmu sarengat, torekat, hakikat, makrifat. Cakrabuana dan Rara Santang merasa senang bermukim di Mekah. Pagi dan sore mengaji Quran dan kitab. Bersambung.